datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu ketiga bulan Juli 2025. Oke, buat para Aquarius coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat apa aja sih yang terjadi di kehidupannya kamu di minggu ketiga Juli 2025 Aquarius. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aquarius. Aku lihat di minggu ke 3 Juli ini Aquarius, aku melihat kamu seperti kelelahan. Bahkan beberapa di sini ada yang kayak kondisinya itu kayak yang udah kayak bertahan aja tuh. Jadi sebenarnya kayak udah lelah banget, capek banget. Kayak orang yang udah bener-bener badan kamu itu udah kayak kondisi yang kayak dipaksakan. Kalau aku lihat beberapa gitu. Karena di sini beberapa ada yang kelihatan sakit. Ya, sakit, gak enak badan, kurang fit, aduh kayak ingin pijet deh kak gitu, atau urut gitu ya, mau urut tuh, atau aku mau refleksi kak, atau aduh udah badanku tuh kayak perlu maintenance gitu ya, udah mungkin beberapa aku pengen kretek kak, udah capek banget gitu, kayak yang dipaksain kerja terus setiap hari nih. Kondisi Aquarius tuh gitu ya, kayak badannya udah kayak bertahan aja. Nah saran aku, coba ambil waktu cuti kayak liburan kayak kamu, biar kamu nggak yang gini, nggak yang maksa gitu ya. Ada beberapa mungkin kayak nggak, kok aku nggak maksa kak, cuma alarm badannya itu ya mungkin semangat kamu bisa nggak terpaksa gitu ya dalam melakukan kerjaan kamu, mungkin kamu selalu semangat gitu, cuma kondisi badannya tolong dijaga Aquarius di sini karena kelihatan kelelahan banget ya, terutama buat kamu yang kurang jam tidurnya. Di sini aku lihat banyak kayaknya yang kurang jam tidurnya ya. Lalu yang kedua di sini, beberapa dari kamu juga akan bertemu dengan yang baru-baru di minggu ketiga ini Aquarius. Apakah orang baru, apakah ketemu dengan sesuatu yang baru, bisa ya, petualangan baru, terus apa lagi kak, kenalan baru juga bisa, orang baru juga bisa. Jadi yang baru-baru aku lihat akan menghampiri seorang Aquarius ya. Terus yang ketiga di sini, kamu cenderung agresif ya di minggu ketiga ini. Kalau aku lihat cenderung agresif, tentang emosi di sini tolong dikontrol, jangan sampai melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Dan ada hal-hal yang berkaitan dengan bully di minggu ketiga ini. Jangan sampai kamu terjebak dengan hal-hal yang kayak gini ya. Bully-bully itu nggak perlu Aquarius. Yang penting apa? Cuan kita banyak, kita menikmati hidup. Nah itu yang paling penting kan ya. Dan aku lihat kalau soal keuangan, pemasukan kamu oke loh. Kalau aku lihat di minggu ketiga ini sebenarnya pemasukannya oke. Bahkan beberapa tentang hutang piutang di sini bisa terbayarkan. Ada beberapa Aquarius yang kalau aku lihat memiliki hutang ataupun pembayaran cicilan yang cukup besar ya. Tapi karena ada perubahan yang lumayan positif dalam sumber pemasukan kamu, di penghasilan kamu, sehingga kondisi ini mulai ada pemulihan. Kalau aku lihat soal keuangan, mulai ada pemulihan yang dimana ditandai dengan beberapa hutang piutang kayak bisa dibayar gitu. Karena mungkin beberapa fokusnya juga aku mau ngelunasin semua hutang-hutangku kak, pinjol apa lunasin semua, nggak mau tahu lagi dengan hal-hal yang kayak gitu. Bagus banget ya, ada potensinya ke sana. Terus di minggu ketiga ini hati-hati ya terhadap penilaian kamu terhadap seseorang atau terhadap orang lain. Miskomunikasi bisa menyebabkan kamu salah dalam menilai seseorang, bisa menghancurkan penilaian kamu terhadap seseorang, bisa membuat kamu jadi ragu, ini percaya atau enggak nih aku sama dia kak, karena dia ngomong kayak gini kak kemarin kak, padahal ternyata maksud dia bukan itu. Waduh, salah sangka, salah kira, kan nggak enak ya. Nah jadi jangan sampai miskom. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan komunikasi, tolong langsung kayak temuin orangnya gitu loh Aqua ya, temui orangnya, tanya
kamu kemarin ngomong kayak gini maksudnya apa, gimana tuh. Jangan takut untuk bertanya, nggak ada ruginya loh ya. Masalah selesai di sini. Kalaupun ada masalah ternyata di sini ya diselesaikan lah melalui orang yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya di minggu ke-3 ini kalau aku lihat juga ada hal-hal yang ini kamu mentang-mentang pemasukan atau penghasilannya ada. Ini beberapa dari aku kalau aku lihat agak boros, agak overspending juga gitu tentang pengeluaran. Kayak apa-apa mau dibeli, dijajanin terus. Nah, ada sesuatu yang di luar kontrol kamu di sini ya. Ada sesuatu yang kalau aku lihat tentang keuangan sulit dikontrol. Jadi sebanyak apapun penghasilan dan pemasukan kamu, kalau kamu nggak bisa manage keuangan dengan baik, bakalan chaos juga di bulan-bulan selanjutnya, Aquarius. Jadi kalau lagi ada ya disimpan gitu sih saran aku. Terus di minggu ke-3 ini juga aku lihat ada beberapa dari kami yang akan healing dari trauma-trauma masa lalu ya. Kamu mencoba untuk memaafkan, tapi kamu pergi dari seseorang, kayak ya udahlah, bye ya, aku nggak mempermasalahkan lagi masalah dengan kamu, aku melupakan masalah dengan kamu, tapi ya kamu pergi dari kehidupan aku, sana gitu, aku nggak mau tahu lagi dan kenal lagi sama kamu. Mungkin gitu kali ya. Aku harus gitu nggak sih marahnya? Nggak yang kayak Leo kali ya. Kalau Leo kan di sini nganggap orang itu kalau udah dia malas, benci, kayak udah dianggapnya mati gitu ya. Nah, kalau aku harus di sini kayak yang masih memaafkan ya, masih yang memaafkan, tapi ya udah sebatas ya I know gitu ya, cukup tau lah kamu siapa. Nah gitu. Terus di sini juga kalau aku lihat emosi agresif, emosi di sini juga agak kurang terkontrol nih Aquarius. Perselisihan, bisa ada potensi perselisihan yang akan terjadi di minggu ke-3 ini akibat emosi kamu ya. Padahal kamu udah berusaha untuk healing dari trauma-trauma kamu kan, dan memaafkan ya orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Tapi di sini soal emosi memang selalu saja ada hal-hal yang bikin emosi kamu jadi naik gitu. Meskipun kamu sudah berusaha untuk menyadarkan dirimu, jangan marah, jangan emosi, jangan ngamuk gitu ya, tapi tetap aja ya selalu ada orang-orang yang istilahnya kayak menguji emosionalitas kamu. Terus juga di minggu ke-3 ini aku lihat Aquarius itu kayak orang yang dilema, kayak ngestak gitu loh ya, kayak ngestak di persimpangan jalan. Wow, jadi ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi kayak nggak tahu arah. Aku tuh harus ke arah yang mana, harus melakukan apa di kehidupanku gitu, atau kedepannya aku harus ambil keputusan apa nih untuk permasalahan A, B, C, nggak tahu. Berjalan ke depan pun di sini ya kayak coba-coba aja gitu, meraba-raba gitu ya, nggak tahu arah tujuan. Terkadang kamu dihadapkan pada kondisi yang seperti ini. Itu sebenarnya masih manusiawi ya. Wajar, kita hidup itu memang butuh tuntunan, nggak selamanya di sini kayak selalu tahu arah dan tujuan. Sesekali kita agak buta map gitu teman-teman ya. Terus di minggu ke-3 ini juga aku lihat ada beberapa dari Aquarius yang takut akan perubahan. Tak kenapa kamu kayak menahan sesuatu, takut perubahan terjadi, menunda sesuatu berakhir di minggu ke-3 ini. Oke, apakah itu hubungan, apakah itu kesenangan? Lanjut ya, kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Aquarius di minggu ke-3 Juli 2025. Oke, pesannya yang pertama di sini kamu dipesankan katanya Aquarius, mengertilah akan nilai dirimu, hal-hal yang kamu percayai ya, kelebihanmu, kekuranganmu, nilai dirimu, dan hal-hal apa yang harus kamu hindari, seperti itu. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan kekhawatiran tidak akan mengubah apapun gitu. Yang jelas kamu harus memilih dan memutuskan langkah apa yang selanjutnya akan kamu perbuat ya. Jadi ini mengingatkan kamu bahwa jangan banyak khawatir dan gelisah tapi nggak ada solusi gitu. Lalu yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya buatlah imajinasimu menjadi nyata di sini. Kalau kamu punya skill, kemampuan, jiwa kreatif apapun itu jangan hanya sebatas di pikiran kamu doang atau jadi wacana doang, tapi juga
kayak yang direalisasikan gitu ya, dilakukan. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu ketiga, Aquarius, itu energi paling kuat ada Gemini, ada Taurus, ada Temperance, Sagittarius, dan The Death, Scorpio. Itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Aquarius.